Nah ini tidak, maksud kami ini terkait juga dengan usaha, tidak semua usaha di tengah pandemi mengalami penurunan omset nih Ustaz. Inilah yang dialami Rugini, seorang petani buah naga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19, ia bisa mengantongi belasan juta rupiah per minggunya dari hasil panen buah naga. Tingginya permintaan buah naga di tengah pandemi COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi petani buah naga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Rugini misalnya, petani buah naga asal Desa Poliwali Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ini memetik pundi-pundi rupiah dari hasil memanen buah naga selama 2 tahun terakhir. Lahan seluas 0,5 hektar yang dikelolanya mampu menghasilkan hampir 1 ton buah naga dalam sekali panen. Hasilnya lumayan di sini. Pertama itu berapa, 25.000 1 kilo. Tapi kan baru sedikit. Lama-lama sama bapaknya kasih lebar. Baru sekarang lumayan. Lumayan hasilnya. Ada berapa pohon ini kira-kira? Kira-kira 700 pohon. 700 pohon. Dengan luas lahan? Luasnya barangkali setengah hektar. Setengah hektar. Kisah Rugini yang sukses menjadi petani buah di tengah pandemi telah menjadi motivasi tersendiri bagi para tetangganya untuk mengikuti jejaknya sebagai petani buah naga. Edi Junaidi melaporkan dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Masya Allah, kisah inspiratif dari petani buah naga tadi mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan motivasi kita ya agar selalu berusaha dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya Allah memberikan rezeki untuk kita, apapun bentuk rezekinya, bisa sehat, panjang umur, atau masih banyak nikmat Allah lain yang bisa diberikan. Ustaz, saya pernah mendengar ungkapan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Manjada wajada. Mungkin kita semua tidak tahu bagaimana usaha dan doa yang dilakukan petani tadi hingga akhirnya sampai pada titik ini kan. Nah Ustaz, kiranya memberikan secuil tausiah kepada kita agar selalu berikhtiar kepada Allah, apalagi dalam kondisi sulit di masa pandemi saat ini Ustaz. Baik, bismillah ya. Ikhtiar itu ya, kalau kita lihat betapa menggembirakan sekali kita lihat ya hasil atau upaya yang dilakukan atau ikhtiar yang dilakukan oleh ibu tersebut gitu ya, sampai akhirnya ya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan yang namanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya. Pandemi malah kemudian rezekinya malah kemudian bertambah. Nah, ikhtiar itu kan ikhtaro itu artinya memilih ya. Jadi ikhtiar ini kalau menurut istilah itu adalah usaha manusia ya, memilih hal-hal yang baik dalam kehidupannya, untuk memilih hal-hal yang baik. Jadi kan kita ini dalam berupaya itu selalu ada pilihan. Nah, ikhtiar itu dia memilih pilihan yang baik gitu, yang Allah kemudian ridho terhadapnya. Karenanya ikhtiar itu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik apapun itu. Apakah spiritual, apakah kemudian material, ya, tadi kerja dan lain-lain. Agar supaya apa? Agar supaya dia mendapatkan yang terbaik. Agar supaya selamat dunia wal akhirat. Itulah sebetulnya pilihan yang terbaik. Karenanya kalau dalam ikhtiar itu bagaimana mereka itu ada pesan takwa di baliknya. Jadi yang namanya ikhtiar itu pesannya takwa. Nggak ada ikhtiar tapi melakukan keburukan, nggak ada. Ikhtiar itu sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik dan kemudian dengan niat yang baik dan dengan kemudian aturan yang baik. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtiar. Nah, karenanya kalau kita lihat ya, dalam masa seperti sulit seperti apapun, perlulah kita ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu artinya upaya tadi yang bersungguh-sungguh ya dalam mencari segala sesuatu peluang agar supaya kita mendapatkan sesuatunya baik, kita juga perlu dengan proses yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Itu tadi ikhtiar. Kemudian setelah itu tawakal Allah. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika kamu sudah berazam, sudah berniat menguatkan hati, ini ikhtiar tadi sudah dilakukan, kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Artinya fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Jadi artinya kamu sungguh-sungguh dalam mengerjakan satu hal itu, tetapi kemudian berharaplah hasil yang terbaik dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak seperti yang diinginkannya, ya jangan kemudian menjadi suudzon terhadap Allah, karena itulah sebetulnya yang terbaik, hanya dia belum memahaminya begitu. Nah, karenanya disinilah perlu yang namanya konsep ikhtiar yang kemudian dibarengi dengan
tawakal Allah. Memang ini semua konsepnya, insya Allah dalam kondisi apapun, contohkan oleh para nabi, kita selalu bisa optimis, insya Allah. Begitu kurang lebih. Dan tentunya kita bisa lebih tenang ya Ustaz ya dalam menjalani hari-hari karena kita selalu mencoba yang terbaik, namun hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik Yusuf atas waktu dan tausiah yang diberikan kepada seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat ya Ustaz, semoga kita bisa berjumpa Amin. lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.